Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fi darain. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah. Selamat datang bagi para hadirin yang telah menyaksikan live TikTok di Komarudin_240578. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini pada maghrib kajian kitab Muhtarul Hadis ini menjadikan kemanfaatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin semuanya, kita awali dari kitab Muhtarul Hadis ini dari harful hamzah, yaitu huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, Ati babal jannati yaumal qiyamati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan datang mengetuk pintunya surga kapan? Yaumal qiyamati, yaitu ketika hari kiamat. Pastabtihu, maka aku akan membukanya pada hari kiamat itu. Dan ketika Rasulullah mengetuk, fayaqulu, maka ada yang berkata di dalam surga itu, Al-Khazin. Al-Khazin ini adalah salah satu nama malaikat penjaga surga. Jadi yang kita tahu adalah malaikat itu yang menjaga surga adalah malaikat Ridwan. Tapi di sini ada nama malaikat Khazin. Ketika diketuk oleh Rasulullah pintu surga, maka malaikat berkata dan bertanya, man anta? Siapakah engkau? Fa'aqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muhammad. Aku adalah Muhammad. Fayaqulu, maka berkata malaikat Khazin atau penjaga surga itu, bika umirtu, denganmu Allah telah memerintahkan kepadaku alla abtaha li ahadin qablaka, bahwa aku tidak boleh membukakan pintu surga itu kepada siapapun qablaka, sebelum engkau yang pertama membuka. Jadi di hadis ini ketika nanti Rasulullah datang di hari kiamat membawa umat, termasuk mudah-mudahan kita, kemudian kita akan ada di belakang Rasulullah, dan ketika Rasulullah mengetuk pintu, setiap pintu surga dibuka oleh Rasulullah, dan bahkan tidak ada satupun para nabi dan rasul yang mampu untuk membuka pintu surga lebih awal kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah keuntungan bagi kita. Mengapa kita harus cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, dan Rasulullah adalah Rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan umatnya ke dalam surga. Makanya nanti surga itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dan akan banyak memasuki dari berbagai pintu surga yang jumlahnya ada pintunya 8 nanti. Hadis yang kedua, I'ti al-ma'ruf, kerjakanlah olehmu kebaikan. Wastanib al-munkar, dan jauhilah olehmu kemungkaran. Jadi kita sudah diperintahkan dengan hadis Rasulullah ini dalam hadis riwayat jamaah. Kalau yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad an Anas. Nah, di hadis kedua ini kita diperintahkan untuk berbuat baik atau berbuat ma'ruf, wajtanib, dan menjauhi kemungkaran, perbuatan mungkar. Mengapa harus seperti itu? Wandur mayu jibu udunaka, dan lihatlah apa perkara yang membuat telingamu itu adalah, atau membuat takjub didengar oleh orang yang mendengarkan
kita ini. Gambarannya adalah ayyakula lakal kaum, ketika engkau itu berkata atau ada di dalam satu kaum, idakum tamin indihim, ketika engkau ada di situ, fa'innahu, maka sesungguhnya kamu itu akan berbuat, atau idakum tamin indihim fa'atihi, maka datanglah atau dengan kebaikan. Jadi haruslah dengan kebaikan. Jadi kita harus berbuat kebaikan ketika ada di mana saja. Ya, kalaupun kita nanti ada di suatu tempat yang memang tempatnya itu adalah asing bagi kita, maka mau tidak mau dan memang kewajiban kita itu harus mengikuti atau harus menyesuaikan apa yang ada di lingkungan kita itu. Jadi kalau kita, maksudnya ketika kita masuk di daerah orang lain atau di daerah yang memang bukan daerah kita, maka kita harus adem didengarnya atau baik didengarnya. Gambaran kemungkaran itu wandur, dan lihatlah allati takrahu ayakula lakal kaum idakum tamin indihim, dan lihatlah gambaran orang yang tentang kemungkaran itu ketika dia berada di suatu daerah atau di suatu kaum, maka dia ketika berbuat jelek akan terhina atau akan dikatakan jelek di dalam suatu daerah itu. Maka kewajiban kita, wajtanib, jauhilah perbuatan-perbuatan yang mungkar itu. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dalam hadis Rasulullah ini, afatul ilmi an-nisyan, bahayanya ilmu itu adalah lupa. Bahayanya ilmu itu adalah lupa. Wa ido'atuhu antuh disabihi ghairu ahlihi, dan menganggap enteng suatu ilmu atau menganggap remeh suatu ilmu, dalam artian ketika diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka itu adalah dianggap suatu yang paling bahaya. Maksudnya begini adalah ketika kita memiliki ilmu tapi kita tidak mengamalkannya, maka akan lupa, dan ketika kita mengamalkannya juga akan lebih ingat lagi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Sehingga ada istilah di hadis lain, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, meskipun pohon itu tumbuh tetapi tidak berbuah, yang ada hanya menjadi masalah saja bagi kita sampah daunnya itu. Ya, meskipun itu ada manfaatnya, yaitu bisa meneduhkan kita atau membuat kita adem di bawah pohonnya itu. Kemudian wa idu'atuhu, dan orang yang menganggap enteng ilmu itu artinya orang yang tidak dalam ahlinya tapi dia memakai ilmunya itu. Ya, contoh, dia tidak paham akan suatu perkara tetapi dia sok tahu atau merasa bisa. Nah, maka ini jangan dilakukan karena akan lebih berbahaya. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti di zamanku, sayati zaman, akan datang yang disebut dengan ruwaibidoh. Nah, ruwaibidoh ini adalah orang yang tidak ahli suatu ilmu akan tetapi dia sok tahu atau dia merasa mengetahui. Nah, ini adalah bahaya. Jadi kalau kita tidak paham, maka kita perlu bertanya kepada orang yang paham. Kalaupun kita ngerti, maka ajarkanlah kepada orang, meskipun itu hanya mampunya kita adalah membaca Al-Fatihah saja atau menjelaskan surat Al-Fatihah saja. Nah, itu sedikit pun kita harus ajarkan, karena ketika ilmu kita ajarkan maka akan bertambah dengan sendirinya. Baiklah jamaah semuanya, hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Dailimi Abbas.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afatudini salah satu bahayanya agama itu ada 3 perkara. Jadi agama ini bisa hancur dengan 3 perkara. Yang pertama adalah fakihun fajirun. Orang fakih atau orang yang pintar, maksudnya adalah orang yang berilmu, fajirun. Akan tetapi dia itu adalah berbuat jelek, perbuatannya tidak sesuai dengan syariat agama. Nah, meskipun itu pintar, meskipun itu dia jenius dalam beragama atau dalam hal agama, dalam ilmu apapun, ketika dia berbuat yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia disebut dengan fajir, atau salah satu yang menjadikan agama kita ini atau agama Islam ini bisa runtuh. Yang kedua, wa imamun zair. Ya, hancurnya agama itu adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ini adalah pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang zalim itu memberikan arahan atau suatu undang-undang yang memang perkara yang jelek, akan tetapi harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Atau kita tidak usah menjelaskan hal yang lebih tinggi, di wilayah kita sajalah, tingkat RT atau RW, atau di wilayah kita aja, atau di lingkungan rumah saja, bapak-bapak sebagai suami atau sebagai pemimpin rumah tangga, ketika menyuruh kepada anak istrinya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu disebut dengan pemimpin yang zalim. Maka akan hancurlah agama itu, atau akan rusaklah agama itu ketika dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Makna zalim sendiri ini adalah sesuatu yang menempatkan tidak pada tempatnya, itu adalah secara bahasa zalim. Akan tetapi secara syariat, bahwa makna zalim ini adalah sesuatu yang diperintahkan atau mengajarkan kepada bawahannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syariat. Yang ketiga, hancurnya atau bahayanya agama itu adalah wa mujtahidun jahilun. Orang yang mujtahid tapi bodoh, ya. Mencari sesuatu, akan tetapi dia bodoh. Nah, ini juga yang bisa mencurahkan agama, atau sepakat bahwa perkara di dalam beragama itu bisa hancur. Oleh karena itu, kuncinya adalah ketika kita menjadi orang yang pandai, orang yang berilmu. Kalau siswa itu yang bisa eksaknya bagus, dengan mata pelajarannya yang lebih bagus, maka itu jangan berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ketika kalian sebagai siswa atau yang hadir sebagai yang hadir di saat ini menjadi seorang pemimpin, maka janganlah berbuat zalim. Dan ketika kita bersungguh-sungguh atau mujtahid, maka kita bukan dalam keadaan bodoh. Ya, artinya kalau kita memang bodoh, kita harus banyak bertanya kepada orang yang paham. Hadis yang kelima, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Ya, tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Ketika dia berbicara suka bohong. Nah, ini adalah munafik. Pemahaman munafik hadis di sini adalah bukan munafikin fi darkil asfal, atau yang ditempatkan di keraknya neraka jahanam, bukan. Jadi redaksi hadis ini adalah sifatnya orang munafik yang nempel pada umat Islam, gitu. Jadi sifatnya saja, bukan munafiknya. Bukan berarti orang Islam itu
termasuk orang yang pidarkil asfal gitu. Ini jangan salah paham dulu, karena di dalam surat Al-Baqarah juga sudah dijelaskan bahwa yang berada dan ditempatkan di bawah kerak neraka jahanam itu adalah orang-orang yang munafik, yang memang tidak beriman sekaligus membohongkan para nabi, ya, terutama dalam Al-Baqarah adalah yang membohongkan atau mendustakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kalau berbicara dia suka bohong, tidak sesuai dengan keadaannya. Kadang-kadang istilah orang tua atau kita ngomong di depan orang yang tidak kita kenal, bro dijuru bro dipantau katanya, ya, seolah-olah di rumahnya itu dia banyak sekali padahal yang orang lain itu nggak tahu. Makanya ketika orang yang tidak tahu itu dengan kebohongan, maka itu adalah sifat orang. Dan ketika dia berjanji, dia itu selalu mengingkari. Jadi ketika berjanji, maka dia selalu ingkar. Nah, ini juga sifat orang munafik. Janji artinya contoh, berjanji seorang siswa mau merubah sikapnya, berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu juga termasuk sifat orang munafik, ya. Jadi sifatnya saja, bukan memang orangnya adalah orang Islam yang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Nah, ini ketika diberi kepercayaan suka hianat. Nah, ini juga ciri atau tanda orang munafik yang nempel sifat munafiknya pada diri orang Islam. Kalau dia dipercaya selalu hianat. Makanya ada istilah begini, ketika orang dititip uang dengan dititip omongan itu akan berbeda. Kalau dititipkan uang itu biasanya uangnya berkurang karena dipakai dulu. Kalau dititipkan omongan biasanya akan bertambah. Dalam salah satu bukti contoh ketika dititipkan uang nih, ya, ada seorang teman atau di sekolah atau di lingkungan mana saja dititipkan uang 10.000 untuk diberikan kepada temannya. Tetapi ketika pas ada orangnya yang berhak, maka dia malah ngomong bahwa dia pakai dulu 2.000 jadi 8.000. Nah, oleh karena itu namanya adalah sesuatu yang yang hianat gitu ya, meskipun memang nanti tujuannya diganti. Kemudian yang kedua, dititipkan omongan itu akan melebihi. Contoh, si A bertemu dengan si B, kata si B, A tolong kasih tahu ke si C bahwa saya hari ini tidak bisa datang. Nah, ini bertambah omongannya, ya, padahal kata si B tolong kasih tahu ke si C bahwa hari ini tidak bisa datang. Nah, ketika bertemu dengan orang yang dititipkan omongan itu, dia bilang si A tadi ketemu dengan si B di perjalanan, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian dia menitipkan bahwa hari ini dia tidak bisa datang. Nah, itu adalah sudah lebih. Jadi secara maknawi saja hianat dipercaya itu secara maknawi, bukan secara hakiki. Ya, meskipun itu ada di dalam diri kita, pada sebetulnya tujuannya yang kita ucapkan itu adalah B, tetapi kita ke A dulu atau ke C dulu atau ke D dulu. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini dari hadis nomor 1 sampai nomor 5 mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita nanti insya Allah akan melanjutkan kembali kajian kita Muhtarul Hadis dari hadis nomor 6 dan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan itu saja. Kebenaran itu adalah hakikatnya datang dari Allah. Kesalahan itu adalah hakikat dan pasti itu datang dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.